Setiap orang tentu akan mengalami pertambahan umur setiap harinya, sehingga tidak dapat dihindari. Seiring berjalannya waktu, setiap orang akan menjadi tua. Hal yang paling dikhawatirkan adalah adanya penurunan dari fungsi tubuh dan organ yang berakhir pada kematian. Kondisi penuaan memang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Namun saat ini, Sobat Vidivisi Health akan mendapatkan 3 tips bagaimana cara memperlambat penuaan dini dari dokter spesialis fisik dan rehabilitasi medis, yaitu Dr. Ibrahim Agung. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan nutrisi tulang dengan cukup kalsium. Ya, karena saya muskuloskeletal atau otot tulang sendi, hal inilah harus kita support. Tulang, pastikan suplementasi kalsium baik. Namun kalau sudah usia lanjut, baru kalsium agak terlambat sebenarnya. Karena kalsium kita itu dideposit. Jadi nggak bisa kita umur 60 baru konsumsi kalsium, nggak bisa. Dari kecil, itulah aset kalsium yang penting. Anak kecil minum susu, remaja minum susu, itu yang penting. Baru yang nanti dideposit, disimpan waktu kecil, ketika dewasa itu dipakai. Jadi kalau orang bilang, yuk minum kalsium, udah umur 60, secara teori sudah agak terlambat. Baru mulai minum susu di umur 60 agak terlambat. Jadi sejak awal, ya yang punya anak kecil, ini coba mulai dibiasakan minum susu terus sampai remaja. Ya, oleh karena itu memang kalau kita lihat di negara barat, mereka minumnya susu, keju, itu aja setiap hari. Kita bisa bayangkan tulangnya begitu panjang, tulangnya begitu besar, maka posturnya juga tinggi-tinggi. Kalau di kita, mungkin ya masih kecil, kita masih banyak di Indonesia yang mungkin minumnya air tajin, masih air rendaman, air rendaman beras ditambah gula. Itu betul juga memang ada. Cuman kita bandingkan, ini urusan kalsiumnya ya, tentu kalah dibandingkan dengan susu. Ya memang ini kan urusan sistemik nasional. Yang kedua adalah cukupi aktivitas fisik untuk memelihara otot dan juga memperkuat tulang. Kemudian untuk otot, exercise itu kuncinya. Bertambah usia, ada satu kondisi yang kita sebut sebagai sarkopenia. Sarkopenia adalah berkurangnya massa otot karena faktor usia. Ya, kalau tadi tulang jadi osteoporosis, sebelum osteoporosis namanya osteopenia, baru osteoporosis. Kalau otot dia bisa sarkopenia. Jadi memang latihan kuncinya. Dok, saya nggak suka olahraga. Oke, nggak usah olahraga. Kamu bisa jalan gitu. Kamu bisa kerja, kamu kerja. Aktivitas fisik yang pasti nggak boleh mager. Kuncinya itu. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Sejak pandemi 2 tahun ini ada yang ekstrim. Yang tadi nggak suka olahraga, tiba-tiba dia olahraga dengan sangat ekstrim. Ya, yang tadi nggak suka sepeda, tiba-tiba dia sepedaan udah bisa sampai 100 kilo. Ini banyak teman saya kayak gitu. Ada yang kebalikannya, mager, WFH, di rumah, bener-bener mager, tidur-tiduran aja. Kita nggak tahu nih produknya kayak gimana nanti nih lulusan pandemi. Belum lagi yang anak-anak. Kebayang nggak, anak-anak itu harusnya bermain. Sejak pandemi di rumah, kita nggak tahu juga nih anak-anak didikan pandemi nanti kayak gimana nih otot tulang dan sendinya. Yang ketiga adalah pelihara kesehatan sendi dengan aktivitas fisik yang baik dan benar. Ya, terakhir sendinya. Sendi itu dia punya kemampuan untuk menghasilkan oli yang supply and demand. Kalau dipakai dia produksi, kemudian kalau nggak dipakai produksinya berkurang. Nah, yang terjadi kalau nggak dipakai hampir sama kayak mobil, kas dia, karatan. Karatan ini kalau di tubuh kita jadi pengapuran. Maka pengapuran secara teori harusnya mulai terjadi umur 50. Namun sejak pandemi ini saya dapatkan pasien-pasien saya umur-umur 35, 37, 40 awal sudah pengapuran. What's wrong? Ada sesuatu pasti. Ya, jadi ke depan kalau kita bilang, dok, apa anti-aging yang bisa kita lakukan? Jaga tadi kalsium untuk tulang, itu dari makanan paling utama ya. Baru kita bantu dengan suplementasi, kemudian exercise untuk otot, dan proteksi sendinya. Hal yang mudah, kita posturnya yang bagus, duduk yang bagus, jongkok jangan sembarangan jongkok, jangan duduk di bawah, ngambil sesuatu jangan langsung bungkuk, tapi support pakai lutut. Itu hal-hal sederhana, namun itu yang penting. Ngambil sesuatu barang di mobil, jangan tiba-tiba ke belakang. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan, tapi kan itu sebenarnya tidak baik untuk sendi. Nah, itulah yang bisa dilakukan untuk mencegah proses aging ini terjadi. Itulah 3 langkah untuk meningkatkan kesehatan tulang, otot, dan sendi dari Dr. Ibrahim Agung, spesialis fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa di info nutrisi dan herbal berikutnya.